Mas Alta juga larinya baru mencar. Pak Paul kemana juga dia ya? Ini mah kagak bohong, merinding semua ini mah. Biasanya nih kalau di film-film horor nih yang udah gue tonton dulu, biasa kalau merinding gini ada di belakang ini. Alhamdulillah, ternyata ini bukan film horor. Ya Allah, Mang Didi, bikin kaget aja. Pak Paul, saya sudah bilang tadi, kalau di sekolah jangan sampai larut malam seperti ini, Pak. Lihat sekarang, sudah jam 11 kurang, Pak. Lebih baik Bapak pulang saja. Tapi tugas saya masih banyak, Pak Didi. Biar saya tahan sebentar. Bisa bergerak ya.
banjir lagi Pak. Sejarah terulang kembali. Tenang Pak Sata. Ini cuma hujan musiman. Nggak mungkin sejarah terulang kembali. Hujan biasa Bapak bilang. Ini bukan cuma sekedar hujan biasa Pak. Coba Bapak pikir, kalau sampai terus berlarut begini, sampai kapan banjir ini berakhir? Pak Sata, jangan sangkut pautin dengan sejarah. Ini hanya musim hujan, jadi ya pasti banjir lah. Bila hujan nggak turun, juga akan surut kembali Pak Sata. Iya, surut, cuma kapan surutnya Pak? Ya kita lihat aja. Untuk beberapa hari ini, bila hujan nggak turun, ini juga akan surut. Udah Pak Sata, tenang aja. Hah? Ayo teh sekolah lain hotel ai sia ngeunah nafisan sare. Camang. Woi. Ka dieu sia. Iya, sebentar. Sare sia teh. Ada apa, Kak? Yo aing ngabejanya ieu teh sekolah lain hotel. Ai sia ngeunah nafisan sare. Iya, maaf, Kak. Habisnya badan rasa capek banget, Kak. Alasan. Yo, elu jeung orang. Yo, mana teh? Ayeuna masih MPLS kene. Jadi masih ditater kurang. Kang. Sia tuman pisan nyebut aing akang, aing teh ngora kene. Iya, maaf, Kak. Tebak pisan. Ya, ayeuna maneh dengekeun. Ayeuna maneh tiarap TNI ti ujung ditu nepi ka ujung dinya. Kan tahu sendiri, Kak, ini ada airnya. Ah, sia Masa mau tiarap? tong sok ngelawan. Siap, Kak. Ka ditu. Hakan ta sia. Ngelawan ka aing. Kuman pisan buktinya. Geus pugu MPLS kene. Ngelawan ka urang. Tuh man hakan ta sia teh. Udah kelas makin apa itu? Tiduran sebentar, hukumannya kayak gini. Ke sekolahnya banjir. Fasilitas sih lumayan bagus sekolahnya. Inaon cia muka kancing. Tong teuing. Buru tiara buru. Siap, Kak. Anjing. Sia teh lainna tiarap kalau kituan aing mah teu nita kitu. Betiarap. Siap, Kak. Tabogog pisan budak teh. Tiarap. Tah kitu. Eureun. Ya ayeuna maneh celupkeun dulu maneh. Terus maneh tahan napas 10 detik. Buru. Celupkeun. Tebeguk pisan budak teh di bejaan. Maneh ngarti teh sih di bejaan teh. Hese pisan maneh di bejaan. Ampun teuing. Celupkeun dulu maneh. Tah, giap tah. Tah. Ngarti teh sia. Iya, Kak. Oh, hese pisan di bejaan teh aing mah heran.
Siapa teh buru. Tah, gitu atuh. Aisyah kalau ngomecai, lanjut jarap. Siap dah. Kalau ngomecai juga budak pisan. Sia kalau diuk guru lanjutkan ai mana lamun geus sampai kadinya nu tadi cek urang mana istirahat kadinya tah kan nu teras tadi mana sare tah urang rek beberes heula. Si Camang kamana lila pisan kau ente. Nanti tiarap di ujung itu nepi ke ujung dia ge. Kan di leungitna eta budaknya. Padahal kau ente tiarap nepi ka dia hungkul tapi kok lila pisan. Camang eta astagfirullahaladzim. Mang, Aisyah nyinaon cicing di dieu? Istirahat kak. Istirahat. Sia. Aisyah nyawa teh ya teh pohon teh nu pabegi. Angker. Cuma duduk di pohon doang kok kak. Lagian masih siang. Aisyah ngalawan. Aisyah nyawa teh. Ieu tangka bareto. Aya budak di kerlep. Ya elah kak. Itu mah gak bisa tenang aja kali dia. Ya, nah Aisyah ngalawan. Hei, kalian berdua ngapain main di sini? Mau jadi mayat kalian berdua main di sini? Nggak tahu apa? Oh ini gimana? Saya di sini habis istirahat
Pak. Dibawa pergi. Mesti tetap semangat. Kak Dido. Kamu jangan sembarangan istirahat di pohon ini. Kamu nggak tahu pohon ini pernah makan korban. Kamu juga Dido. Saya nggak tahu Pak. Alasan kamu. Udah tuh, jangan nongol lagi. Pak, ini gimana? Solusinya biar sekolah ini nggak kebanjiran lagi, Pak. Pak Sata, kalau banjir itu kan kita nggak tahu bisa terjadi seperti ini. Itu kan karena hujan. Nanti juga akan surut Pak Sata. Bila hujan nggak turun lagi juga akan surut. Makanya Pak Sata sabar aja dulu. Ini bukan masalah sabarnya, Pak. Saya takutnya kalau nungguin surut ini kan lama. Jadi di pihak sekolah ini harus ada solusi. Gimana biar mempercepat air ini biar cepat surut, Pak? Ya, saya juga sebenarnya pusing Pak Sata. Tapi ya mau gimana lagi? Karena ini dari alam kok. Ya sabar aja dulu lah, sabar. Kita tungguin berapa hari lagi ini udah surut. Saya takutnya, Pak, kejadian tahun-tahun yang lalu terulang di tahun ini, Pak. Karena banjirnya ini di luar normal, Pak. Di luar logika, nggak biasanya banjirnya sampai berhari-hari begini. Menurut saya sih nggak mungkin akan terjadi sejarah seperti dulu Pak Sata. Karena memang curah hujan masih tinggi. Jadi ya untuk saat ini kita bersabar dulu, nunggu sampai nggak hujan lagi. Kalau saya, Pak, nggak setuju kalau kita cuma mengandalkan sabar dan nunggu surutnya. Ini pihak yayasan salah milih Bapak jadi kepala sekolah. Pak Sata udah kalah, nggak usah ngomong kayak gitu dong. Ini bukan masalah kalah atau menangnya. Pihak sekolah, pihak yayasan salah menunjuk Bapak sebagai kepala sekolah. Bapak tidak bisa mengatasi banjir depan sekolah begini aja gimana? Pak Sata mau jadi kepala sekolah. Pak Sata itu nggak pantas. Cukup jadi wakil aja, udah wakil saya. Ngapain sih ribet gitu aja? Pak. Mungkin pihak yayasan nggak tahu kalau kinerja Bapak ini sebenarnya buruk. Ya, kalau nggak ada yang ngomong ke atas ya biasa-biasa aja. Kecuali Pak Sata cari muka, ngomong yang enggak di atas. Saya tahu semua, Pak. Apa yang Bapak perbuat di belakang saya. Bapak tuh secara diam-diam menyogok semua anggota, semua aparat di sini biar Bapak ini tetap bertahan jadi kepala sekolah ini. Bapak, Pak Sata coba tanyain guru Rizky. Apa dia saya sogok? Enggak. Pak, ini zaman modern. Kalau emang misalnya tersangka ditanya dia mengaku, terus terang dia nggak berani mengaku, Pak. Bila mana ada penjahat yang mengaku, otomatis penjara di luaran sana penuh. Jadi intinya Pak Sata tuh nggak senang saya jadi kepala sekolah karena saya mengalahin Pak Sata. Udahlah Pak Sata, jadi wakil saya aja. Itu lebih pantas buat Pak Sata. Saya sebenarnya tuh kalau bukan karena pihak yayasan yang nunjuk saya sebagai wakil, terus terang saja saya amit-amit jadi bawahan Bapak. Karena saya unsur terpaksa. Demi saya mengabdi ke negara, saya mau jadi wakil Bapak. Ya udah sekarang mah gini aja Pak. Emang faktanya seperti ini. Kita begini aja dulu. Jadi wakil, saya kepala sekolahnya. Udah beres kan?
Masalah hujan, masalah banjir, itu kan dari alam. Memang hujan tuh dari alam, tapi saya takutnya kejadian tahun lalu terulang. Anak-anak banyak yang mati tenggelam karena di lubang sana itu bapak nggak pernah uruk, bapak nggak pernah perhatiin sedalam apa lubang yang di depan sana kan, karena bapak adanya cuma di kantor. Bapak nggak pernah lihat sekelilingnya seperti apa. Bapak nggak lihat sekeliling kita ada salurannya apa enggak. Pak Sata, kita kan punya petugas kebersihan, punya penjaga sekolah. Ngapain saya harus turun sendiri ke selokan? Nah, ini salahnya bapak. Insya Allah kagak bakalan terjadi lagi sejarah peristiwa yang kayak dulu. Nggak akan mungkin. Ini kan cuma antisipasi aja Pak. Memang semua juga berharap kejadian tahun-tahun lalu itu nggak bisa terulang dan tak akan terulang lagi tahun-tahun ke depannya. Tapi Bapak ingat, ini semua kan teguran dari alam. Bapak harus berpikir secara positif dong. Mencegah jangan sampai ada anak-anak kita yang kejadian nyebur lagi di kolam depan sana. Gimana kalau kolam depan itu kita uruk aja Pak? Saya pikir-pikir kayaknya Pak Sata ini nggak suka dengan kinerja saya. Memang. Ada apa sebenarnya? Memang saya nggak suka cara kinerja Bapak. Bener. Saya nggak habis pikir. Bisa-bisanya ketua yayasan bisa nunjuk Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Ya, karena mereka percaya sama saya. Karena kinerja saya bagus. Bapak, Saya nggak main uang sogok-sogokan, main uang suap-suapan sama guru-guru, sama yang lain. Saya tahu hubungan Bapak sama ketua yayasan. Ini kan masih terikat darah. Jangan sangkut pautin tentang persaudaraan, Pak Sata. Di sini kita kerja. Di mana-mana Pak. Bila ada pejabat, otomatis keluarganya atau tetangganya pasti direkrut untuk di dalam satu tim. Nggak Ini mungkin, Mas Sata. contoh salah satunya Bapak dipilih sama ketua yayasan biar Bapak jadi kepala sekolah di sini. Jangan Bapak sendiri yang minta sama pihak yayasan biar Bapak dijadikan kepala sekolah di sini. Pak Sata, hati-hati kalau ngomong. Walaupun saya punya hubungan saudara, hubungan darah sama kepala dinas, tapi saya nggak main suap. Udahlah Pak Sata, udah dah. Sekarang maunya Pak Sata apa? Jadi Bapak mau tahu apa kemau saya? Bapak buat tulis, Bapak tanda tangani di atas materai, Bapak mengundurkan diri dari sekolah ini. Nggak bisa Pak Sata. Nggak bisa. Nah, di situ aja Bapak udah ketahuan kan bahwa Bapak ini orangnya arogan, mau menang sendiri, tidak menerima saran dari kiri kanan. Mereka yang memilih saya, masa saya harus mengundurkan diri? Di mana saya hormatnya? Jangan-jangan Pak Sata ini yang pengen banget jadi kepala sekolah. Saya tidak ingin jadi kepala sekolah di sini. Tapi kalau memang pihak yayasan menunjuk saya sebagai pihak sekolah atau ketua sekolah di sini, saya mau. Bukannya saya menolak. Nggak mungkin kepala yayasan memilih Pak Sata. Pak Sata tuh cocok jadi wakil. Udah, itu aja. Karena ketua yayasan ini sayang sama Bapak. Bapak ini kan ibaratnya kan anak emasnya ketua yayasan. Udah Pak Sata, kalau kita ngomong begini terus nggak ada kan habisnya. Kita terima apa yang adanya begini. Bapak bisa terima, tapi saya tidak terima Pak. Sekarang permasalahan kita, bagaimana banjir itu bisa surut? Udah Nah. itu aja. Saya pusing Pak Sata. Astagfirullahaladzim.
Itu kan suara bel tanda bahaya. Pak Paul! Pak Paul! Ya Allah. Pak Paul! Astagfirullahaladzim. Pak Paul! Pak Paul! Astagfirullahaladzim. Pak Paul! Kemana sih dia lagi? Aduh gimana ini ya? Pak Paul! Set deh. Mana tuh orang? Pak! Aduh. Pak Paul kemana lagi nih ya? Pak Paul! Aduh gila. Guru piket kemana lagi nih? Biasanya ada dia nih. Pak Rizky! Pak Rizky! Ya Allah, Pak Rizky! Pak Paul ora ada. Pak Rizky biasanya ada di sini nih. Duh, udah gimana nih ya? Pak Paul! Pak! Pak Paul! Ya Allah. Pak! Cepet-cepet Pak! Kamu kenapa sih teriak-teriak? Buruan Pak sini Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Ada apa? Ada apa? Bapak tadi nggak mendengar bel tanda bahaya? Sirine maksudnya? Kamu jangan suka bercanda, Di. Saya mana bercanda Pak. Emang Bapak tadi nggak ngedenger? Saya pikir anak-anak itu pasti yang mainin. Ini udah jam berapa Pak? Mana ada anak-anak? Terus ada apa? Bapak kan tahu sendiri kalau sirine tanda bahaya itu udah berbunyi Pak, bakal ada banjir susulan Pak. Ah, nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin Pak? Kebetulan hari ini kan nggak hujan, bagaimana banjir bisa datang? Ya namanya banjir susulan Pak, bisa aja kan air kiriman dari atas Pak. Kiriman dari mana? Orang di sini juga nggak ada bukit. Susah emang Pak ngomong sama Bapak Pak. Terus ini kita guru gimana ini? Udah Di, sekarang gini aja. Kita ngopi aja di ruang saya, oke? Bapak ini Udah kamu tenang. Bapak ini kagak ngerti Pak, dengerin saya Pak. Yang namanya air itu Pak, kenapa bisa saya bilang itu air itu kiriman? Yang namanya kali kan Pak, sambung menyambung Pak. Dari kali ke kali, dari kali ke kali, dari kali ke kali, nyampe ke sini Pak. Akan nggak mungkin Di. Kan dibentang dengan jalanan aspal, di mana kali bisa nyambung-menyambung. Ah, kamu jangan ngaco. Sekarang kamu tenang, Di. Kamu udah pasti makan omongan Pak Sata. Karena dia nggak setuju saya Pak. jadi kepala sekolah. Pak gimana saya bisa tenang Pak? Sedangkan Bapak nanti pulang. Saya yang di sini kalau saya nganyut Pak gimana? Dik, kalau begini bener tragedi 1975 sampai 1988 terulang kembali. Ini sebagai tanda, Dik. Ah, nggak mungkin itu akan terjadi lagi. Pak, lihat sini Pak. Ini Pak, air ini tadi belum segini Pak. Sekarang udah sampai sini Pak. Ah, itu pasti bendungannya dijebol sama anak-anak sehingga air ke sini. Anak-anak mana mau ngejebol bendungan Pak? Nganyut. Nah, ini sebagai tanda, Pak. Ini sebagai tanda. Tapi saya nggak mungkin peristiwa yang dulu akan terjadi lagi tahun Apanya ini. yang nggak mungkin Pak? Nggak Ini mungkin. udah ada buktinya Pak. Semuanya, Pak, bisa terjadi. Ini hanya Kalau kebetulan musibah aja. tidak bisa diprediksi. Udah Didi, Mas Hatta, sekarang tenang. Nggak mungkin hal yang dulu akan terjadi lagi. Gimana saya bisa Gimana tenang Pak? saya mau tenang, Pak? Kalau begini, kita bisa disalahkan sama masyarakat sekitar, Pak. Lihat. Lihat Pak. Bapak lihat kan? Ya itu paling mengenang sampai sini aja, nggak mungkin sampai dalam. Bapak Tapi- habis ini pulang lah, saya di Pak, sini Pak. Bapak kan tadi dengar suara peringatan itu bukan dibuat-buat, Pak. Itu dia bekerja secara otomatis ngikutin arus. Itu ada anak-anak Kalau yang air mencet meninggi, sendiri. nah suara ini pasti bunyi. Bapak nyalain anak-anak mulu. Tapi- Ada nggak anak-anak di sini Pak? Tapi saya nggak percaya, saya nggak mungkin hal itu akan terjadi lagi. Bapak Udah lah, sekarang tenang aja deh. Kita ngopi aja dulu. tenang, gimana mau tenang, Pak, kalau begini? Tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah di sini dituntut, Pak. Gimana pertanggungan jawaban Bapak? Ya udah sekarang gini, besok kita selesaikan. Ini udah malam. Pokoknya kamu Pak. tenang aja dulu, tidur dengan tenang. Air udah Gimana naik, kita Pak. mau tidur, Pak? Gimana mau tidur?
Bapak kadang-kadang kalau berpikir ya Kalau saya kagak nganyut berpikir gimana ntar pakai malam, logika, Pak? Bapak mau nangkap saya kalau saya nganyut? Mau nyusulin saya? Dengan banjir ini kan ada untungnya juga. Untungnya Ada Untung orang di mana? mancing. Untung udah nggak ada, Ada Pak. yang bisa mancing. Oh, Masyarakat yang nggak Bapak. biasa makan ikan jadi makan ikan. Ini udah nggak ada untungnya, Itu Pak. paling sewajar-wajarnya aja banjirnya, nggak penuh. Banjir kayak gini Bapak bilang wajar. Nggak mungkin memakan korban, nggak mungkin. karena belum terjadi di tahun ini, Pak. Nggak Saya akan. berpelajaran pada tahun-tahun yang Nggak lalu. akan terjadi tahun ini. Bapak masih kekeh baik dengan pendirian Bapak kagak Nggak, bakal nggak. terjadi. Saya yakin dengan pendirian saya. Kalau begini pihak yayasan emang salah nunjuk dia sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini jangan ngomong masalah jabatan. Kita semua sama. Mari kita bekerja. Jangan salah. Salah saya. Kamu juga ikut-ikutan. Bukan saya ikut-ikutan, Pak. Di sini tuh Bapak sebagai kepala sekolah harus bisa bertindak cepat, Pak. Di sini dituntut sebagai pimpinan. Mana buktinya? Ya maksud saya tenang aja dulu. Mari kita rembukin dulu. Kita Apa yang mau omongin. dirembukin, Pak? Apa? Buktinya udah ada, Pak. Ini air malah lama malah naik. Takutnya besok pagi tambah tinggi, anak-anak nggak bisa sekolah. Walaupun ada yang sekolah, takutnya terjadi korban seperti tahun lalu. Kan saya bilang tadi, ini pasti bendungannya dijebol sama anak-anak. Makanya air ke sini. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini udah tengah malam, anak-anak mana yang tengah malam main air? Bahkan sampai jebol bendungan. Bapak kalau ngomong nggak pikir-pikir lagi, Pak. Apa otak Bapak udah hapus? Enggak, saya masih nggak yakin. Aduh, buktinya udah diantar, Pak. Udah akurat ada di depan mata, didengar pakai telinga. Ini air hujan yang semalam segini-gini aja nggak nambah. Pak Sata, yang namanya hujan nggak mungkin bisa menjadi lautan dan ini. Pak, namanya hukum alam itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa diramal. Bapak kadang-kadang pola berpikirnya rendah sih, Pak. Kalian kenapa sih selalu menyudutkan saya? Nggak Bukannya- suka dengan jabatan saya sebagai kepala sekolah. Bukannya menyudutkan, Pak. Tapi apa respon Bapak terhadap ini semua, Pak? Di mana tanggung jawab Bapak kalau Kan begini? saya bilang kita tenang dulu untuk menghadapi hal ini. Tenang, jangan panik, itu aja. Gimana kita mau tenang, Pak? Air udah mulai naik, udah semakin naik, Pak. Ya tapi kan belum ada korban. Hal Berarti- yang dulu juga belum terjadi. Berarti Bapak mengharapkan ada korban dulu, baru ada penanganan. Bukan begitu, Didi. Ini nggak mungkin air segini akan memakan korban. Pak, ini kan tadi Bapak dengar sendiri bunyi sirene itu udah bunyi, udah kedengeran di kuping. Ini sebagai tanda, Pak, bahwa debit air semakin tinggi. Nggak mungkin. Itu anak-anak yang mainin. Anak-anak, Masih Malam, Pak. anak-anak aja diomongin. ini kondisi malam, Pak. Bercanda. Di, Ya, lagi serius ini, Pak. di, Hantu, Didi. Beneran. Beneran nih. Pak Paul. Bener. Itu kepala sekolah. Sulit dimengerti. Tapi saya heran dah. Itu kenapa kuntilanak bisa tiba-tiba muncul di situ ya? Mana Mas Arta juga larinya pada mencar. Pak Paul kemana juga dia ya? Apa jadi merinding ya? Masa iya dia cuma ngikutin gua? Kenapa nggak ke mereka berdua? Ini mah asli, ini mah kagak bohong. Merinding semua ini mah.
Biasanya nih, kalau di film-film horor nih, yang udah gue tonton mulu, biasa kalau merinding gini, ada di belakang ini. Alhamdulillah, ternyata ini bukan film horor. Nggak ada apa-apa. Pak Paul kemana ini? Pak Wakil juga kemana ini Pak Sata ya? Mencari semuanya. Apa saya harus ngeliat sih? Saya kan belum kenal sama dia. Ngapa dia berani muncul? Kok kayak ada yang ngikutin ya? Di sebelah kiri. Ya! Bukan. Kata juga apa kan? Ampun. Ampun. Tenang, ampun. Gak bisa, saya gak bisa berenang nolonginnya. Pergi. Jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa. Pak Paul, Pak Tata, udah pergi. Saya nggak tahu apa-apa. Jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa. Udah, jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa. Tolong pergi. Saya nggak tahu apa-apa, jangan ganggu saya. Saya nggak tahu apa-apa, tolong pergi. Pak Paul, Pak Sata, pergi. Saya nggak tahu apa-apa, jangan ganggu saya. Tolong. Pergi. Jangan ganggu saya. Saya nggak tahu apa-apa. Tolong jangan ganggu saya. Saya nggak tahu apa-apa. Pak Paul, Pak Sata, tolong. Mana dia? Dia udah pergi. Dia udah bener-bener pergi. Saya harus buru-buru. Saya harus cepet-cepet nyari Pak Sata sama Pak Paul. Harus buru-buru. Iya. Ada lagi aja. Mengira udah pergi. Tolong bagaimana? Gua gak bisa berenang. Menolongin juga. Udah, tuh gue bilangin Pak Paul udah lah, dia bisa berenang, nolongin ya. Gue nggak bisa berenang. Ya ilah, pakai ngedeketin lagi. Udah, gue nggak bakal ganggu lu. Udah jangan deket-deket. Udah. Udah, jangan ganggu. Gue gak bakal ganggu lu, mau nolongin juga gue gak bisa. Pak Paul, Pak Sata, tolong. Udah. Hilang lagi. Tuh gue pergi, ada lagi nih ya. Buru-buru. Gue kata juga apa kan? Udah capek banget gue. Gue pengen pulang. Gue gak mau nginep lagi udah di sekolahan. Pak Paul, Pak Sata,
Gua udah capek banget. Ketemu lagi. Gua gak bisa nolongin. Gua gak bisa berenang. Gua mau nganyut ngikutin lu. Kalau gua mau nolongin. Ya gila gua maaf. Apa gimana tuh? Kalau gua kudu nggak manggil tim SAR. Lu kan udah kagak ada. Bodoh amat ah. Ketemu lagi aja. Aduh, udah capek banget. Gua gak bisa nolongin. Maafin gua, ampun. Ampun. Gua gak bisa nolongin, gua gak bisa berenang. Kalau gua nganyut, gua jadi ngikut lu. Ampun, udah ampun, pergi. Pergi ya. Pergi. Ampun. Ampun, udah capek, gua udah capek. Iya, gua tahu, udah ngomong berkali-kali tadi, tenggelam. Gua kudu gimana, gua gak bisa nolongin. Tolong. Dik, tolong Dik, ada antur kantor Dik, Didik mana sih lagi ya? Dik, di atas apa ya? Dik, di mana sih lagi Didik ya? Buatku dewe kan, Dik. Di mana sih lagi? Dik, lu di mana sih? Di bawah gua cariin kagak ada. Tolong, Pak. Kuntilanak, Dik. Tolong, Pak. Tenggelam. Jangan. Arwah murid yang dulu. Gua emang nggak salah. Guru-guru yang dulu yang salah, bukan gua. Tenggelam, gua kagak bisa nolongin. Gua nggak bisa nolongin lu. Dik, tolong gua, Dik. Pintu nutup sendiri. Ya. Gua kudu gimana nolongin lu? Gua kagak tahu caranya. Lu jangan deketin gua. Dik, tolongin gua, Dik. Gua kudu gimana nolongin lu? Gua kagak ngerti caranya. Lu minta tolong aja sama yang lain, jangan sama gua. Adik, tolongin gua. Gua kagak salah. Jangan takut-takutin gua, jangan nyamperin gua. Gua takut sama lu, gimana gua menolongin? Dik, lu di mana sih?
takut. Dik, lu di mana sih? Lu di mana sih? Dik, Dik, lu di mana, Dik? Kalau beneran, gue lampiasin balas dendam gue. Puas gue, puas.